Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzila Ramadhani dari kelas 3K2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Yang pertama adalah siklus menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah atau cairan jaringan atau lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang wanita mengalami menstruasi, maka akan keluar darah dari organ vitalnya, yaitu vagina. Menstruasi biasanya terjadi dalam waktu 1 bulan sekali. Peristiwa menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi biasanya terjadi selama 28 hari, tapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang panjang dan ada yang mengalami siklus menstruasi yang pendek. Pada perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang panjang biasanya terjadi selama kurang lebih 40 hari, dan pada perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang pendek biasanya terjadi kurang lebih 18 hari. Siklus menstruasi terdiri dari beberapa fase. Untuk memahami fase-fase siklus menstruasi, mari kita lihat gambar berikut ini. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Pada fase ini, dinding rahim akan meluruh dan seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, tapi hanya ada satu folikel yang berkembang setiap bulannya. Awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen dan progesteron ini berfungsi untuk memicu penebalan dinding rahim. Pada fase ini, dinding rahim mengalami fase proliferasi. Menebalnya dinding rahim berfungsi untuk menyiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Hormon estrogen adalah untuk memicu kembali hormon pituitari agar menghasilkan hormon LH dan FSH. LH ini selalu diproduksi dan meningkat secara mendadak. Meningkatnya hormon LH ini memicu keluarnya sel telur dan folikel yang melekat. Proses ini disebut dengan ovulasi. Fase yang selanjutnya adalah fase sekretori, di mana folikel yang telah mengeluarkan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Telur yang telah dievolusikan akan ditangkap oleh Fimbriae dan bergerak menuju tuba fallopi. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka tidak terjadi fertilisasi. Akan dikirimkan sinyal tertentu kepada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dan demikian, keadaan hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak, dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim akan pecah dan akan mengakibatkan menstruasi. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron ini menyebabkan jaringan pada dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim akan pecah sehingga perempuan mengalami menstruasi. Bahasan yang berikutnya adalah tentang fertilisasi. Ada sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi wanita, maka sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila sudah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur, tinggalkan bagian ekor di luar sel telur. Ini adalah meleburnya inti sel sperma dengan sel telur. Proses ini terjadi di tuba fallopi. Tahukah kalian cara sel sperma bergerak menuju sel telur? Sel sperma menggunakan ekornya atau flagella yang bergerak berputar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya di dalam cairan yang ada di tuba fallopi untuk bertemu dengan sel telur. Bagaimana cara sel sperma bergerak menemukan lokasi sel telur? Mekanismenya, kenapa sel sperma bisa menemukan sel telur, yaitu karena sel telur menghasilkan senyawa kimia yaitu hormon progesteron. Yang kedua, karena sensor panas pada tuba fallopi lebih tinggi suhunya daripada tempat penyimpanan sperma. Pergerakan sel sperma sehingga dapat menemui sel telur bisa kita lihat di gambar berikut ini. Proses fertilisasi dan implantasi terjadi dalam beberapa fase. Fase yang pertama adalah ovulasi. Ovulasi adalah keluarnya sel telur dari ovarium. Fertilisasi yaitu meluburnya sel inti sperma dan sel telur di tuba fallopi. Terbentuk zigot.
adalah pembelahan dari satu sel inti zigot membelah menjadi 2, kemudian 4, dan seterusnya. Proses ini juga terjadi di bagian tuba Fallopi. Keempat adalah pembelahan lanjutan di mana zigot terus membelah menjadi sekumpulan sel yang berbentuk seperti buah anggur dan disebut morula. Pada fase kehamilan, embrio di rahim akan berkembang menjadi bayi yang siap dilahirkan dalam waktu 9 bulan 10 hari. Video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.